Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyaji Fajar Firmansyah. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pancasakti Tegal, program studi Pendidikan Ekonomi. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dan Keaktifan Siswa Melalui Model Pembelajaran Problem-Based Learning. Baik, untuk poin yang pertama yaitu pendahuluan. Hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 4 Tegal, terutama di kelas 11 IPS 2, ditemukan bahwa keaktifan belajar peserta didik masih rendah. Mereka kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dan cenderung pasif. Hal ini salah satunya dilihat ketika guru memberikan pertanyaan, peserta didik tidak menjawab. Selain itu, usaha siswa dalam memecahkan permasalahan yang disajikan dalam pembelajaran juga masih rendah. Terlihat ketika peserta didik kurang serius dalam berpendapat tentang permasalahan yang disajikan dan kurang berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut. Hal tersebut mengindikasikan kemampuan berpikir kritis peserta didik tergolong rendah. Model pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran adalah model discovery learning. Peserta didik terlihat sangat tidak antusias dengan metode tersebut. Melihat dari sisi lingkungan belajar, menurut penulis, lingkungan belajar sudah sangat mendukung kegiatan pembelajaran. Kelas memiliki ruangan yang bersih, nyaman, dilengkapi dengan sarana-prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran. Selain itu, lingkungan sekitar juga mendukung, dilihat dari lingkungan sekolah yang bersih, tenang, sejuk, namun peran guru dalam mengaktifkan keikutsertaan peserta didik masih kurang. Poin yang selanjutnya adalah metode. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan action research atau penelitian tindakan kelas yang dibagi menjadi 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Poin yang selanjutnya adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian bertempat di kelas 11 IPS 2, SMA Negeri 4 Tegal, yang beralamatkan di Jalan Dr. Setiabudi, nomor 32, RT 9, RW 4, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, kode pos 52122. Pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kelas dilakukan sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 13 Juni 2023. Poin selanjutnya adalah target atau subjek penelitian. Subjek penelitian tindakan kelas adalah peserta didik kelas 11 IPS 2, SMA Negeri 4 Tegal, semester genap, tahun pelajaran 2022-2023, berjumlah 33 peserta didik. Poin selanjutnya adalah prosedur. Prosedur penelitian tindakan kelas menggunakan 4 tahapan penelitian, sebagaimana daur ulang atau spiral penelitian yang disampaikan oleh Hopkins pada tahun 1993 dalam Subarsimi Arikunto. Keempat tahapan penelitian tersebut meliputi yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pelaksanaan tindakan atau acting, yang ketiga, pengamatan atau observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Selanjutnya mengenai data,
instrumen, dan teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini diambil dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara non-test. Teknik pengumpulan data secara non-test dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data. Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 langkah, yaitu persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan perolehan penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan belajar peserta didik kelas 11 IPS 2 pada mata pelajaran ekonomi. Analisis data observasi digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan belajar peserta didik selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Poin selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Pada aspek kemampuan berpikir kritis peserta didik, kriteria penilaian observasi diukur melalui 6 indikator, yaitu fokus, reason, inference, situation, clarity, dan overview. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada prasiklus, presentasi kemampuan berpikir kritis peserta didik di kelas 11 IPS 2 hanya sebesar 36,53%. Presentasi ini sangat jauh dari kriteria kritis. Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menerapkan variasi model pembelajaran problem-based learning dalam kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 2. Diharapkan dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan presentasi kemampuan berpikir kritis peserta didik di kelas 11 IPS 2. Ketika siklus 1 dilaksanakan, presentasi kemampuan berpikir kritis peserta didik meningkat menjadi 69,23%. Dan pada siklus 2 sebesar 84,61%. Berikut merupakan perbandingan hasil observasi kemampuan berpikir kritis peserta didik pada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada prasiklus terlihat hasil presentasi sebesar 36,53%. Selanjutnya pada siklus 1 sebesar 69,23% dan pada siklus kedua sebesar 84,61%. Pembahasan yang kedua adalah mengenai peningkatan keaktifan peserta didik melalui model pembelajaran problem-based learning. Pada aspek keaktifan peserta didik, kriteria penilaian observasi diukur melalui 8 indikator, yaitu visual activities, oral, listening, reading, drawing, motor, mental, dan emotional activities. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti mengenai keaktifan belajar peserta didik pada prasiklus menunjukkan presentasi keaktifan peserta didik kelas 11 IPS 2 hanya sebesar 36,1%. Ketika siklus 1 dilaksanakan, presentasi keaktifan peserta didik sebesar 65,2%. Presentasi ini lebih tinggi dari tindakan prasiklus, namun presentasi tersebut belum menunjukkan keaktifan yang optimal, sehingga pada siklus 1 ini
kriteria keberhasilan tindakan belum tercapai. Maka dari itu, penelitian tindakan peneliti lanjutkan pada siklus 2 dan memperoleh presentasi sebesar 86,1%. Berikut merupakan perbandingan hasil observasi keaktifan belajar peserta didik pada prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Pada prasiklus memperoleh presentasi sebesar 36,10%. Lalu pada siklus 1 meningkat menjadi 65,20%. Dan pada siklus kedua sebesar 86,10%. Poin yang keempat adalah simpulan. Simpulan yang pertama, penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS 2 semester genap SMA Negeri 4 Tegal tahun pelajaran 2022-2023. Terbukti banyak peserta didik yang kurang kritis dalam pembelajaran pada kondisi awal. Setelah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, pada siklus 1 mulai mengalami peningkatan. Banyak peserta didik yang aktif dalam pembelajaran, dan pada siklus 2, kemampuan berpikir peserta didik lebih meningkat. Terbukti banyak peserta didik yang bertanya, komunikasi antara peserta didik dalam menyelesaikan masalah, dan diskusi kelompok dalam pembelajaran meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan di setiap siklus, siklus 1 menunjukkan presentasi kemampuan berpikir kritis peserta didik yaitu 69,23%. Sedangkan pada siklus 2, presentasi keaktifan peserta didik sebesar 86,61%. Sehingga terdapat kenaikan presentasi keaktifan peserta didik dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 15,38%. Kesimpulan yang selanjutnya adalah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 4 Tegal semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Berdasarkan hasil pengamatan di setiap siklus, siklus 1 menunjukkan presentasi keaktifan peserta didik yaitu 65,20%. Sedangkan pada siklus kedua, presentasi keaktifan peserta didik sebesar 86,1%, sehingga terdapat kenaikan presentasi keaktifan peserta didik dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 20,9%. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.